إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Rekan-rekan dan jamaah serta kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini hari Jumat. Baik, betul. Jumat Pahing tanggal 10 Dzulqa'dah sama dengan 10 Juni. Ini iya angka cantik, nomor cantik. 10 Dzulqa'dah 1443 Hijriah bertepatan dengan 10 Juni 2022. Alhamdulillah, pagi yang sangat cerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hati kita, pikiran kita dan tubuh kita sesehat dan secerah pagi hari ini. Allahumma amin. Begitu pula semoga Allah menjadikan majelis kita pagi hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, majelis syukur kepadanya dan sebagai amal saleh yang akan menjadi pembawa kebaikan kita di dunia dan pemberat timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Semoga salawat dan salam juga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. InsyaAllah ta'ala kita lanjut bacaan dari Syarah Hisnul Muslim. Terakhir nomor doa yang keberapa? Jadi nomor doanya berapa? 40 terakhir ya? 40 atau 39? Terakhir 39. Yang terakhir kita sekarang diperhatikan betul pertanyaannya. Terakhir 39, sekarang insyaallah 40. Nomor hadis itu nomor bab ya, nomor doanya 132, sekarang 133. Baik, dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala kita baca doa orang yang ada keraguan tentang keimanannya. Doa man asaba syakkun fil iman. Ada keraguan dalam keimanannya. Apa yang mesti dibaca? Yaitu yang pertama yasta'idzu billah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keraguan-keraguan seperti ini, kebimbangan, keraguan. Dengan begitu yantahi amma syakka fihi, niscaya keraguan itu akan hilang. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita membaca apa? Ta'awud atau isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaqulu amantu billahi wa rusuli. Membaca doa atau membaca kalimat amantu billahi wa rusul. Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, itu rasul-rasul Allah, para utusan Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini atau kalimat hadis ini selengkapnya adalah wal haditsu bi tamamihi huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kalimat lengkap dalam hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul, syaitan akan selalu mendatangi salah seorang di antara kita atau di antara kalian. Fayaqul, kemudian setan itu akan membisikkan keraguan ke dalam benak kita. Man khalaqa kadza, namanya orang kan sering berenung, sering berpikir. Ada lintasan-lintasan yang kadang-kadang liar banget, iya nggak? Pernah nggak seperti itu? Namanya manusia pasti pernah. Siapa yang nggak pernah terlintas dalam benaknya sesuatu yang sangat liar? Apa istilah liar? Pokoknya aneh-aneh. Salah satunya ini. Kemudian syaitan membisikkan apa? Man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan ini? Oh, kita ngerti. Allah yang jawab sendiri. Terlintas bisikan itu. Lalu kita jawab, man khalaqa kadza. Siapa yang menciptakan ini, itu, dan seterusnya. Perenungan-perenungan itu kalau dibiarkan, lintasan-lintasan liar itu kalau dibiarkan, hatta yaqul, sampai-sampai nanti kalau kita sudah asik dengan pemikiran, dengan perenungan, dengan lintasan-lintasan dalam benak yang bebas itu dibiarkan begitu saja, sampailah setan itu kepada momen yang tepat. Kemudian dia mengatakan atau membisikkan, man khalaqa rabbak. Kalau tadi misalnya siapa menciptakan ini? Allah. Menciptakan itu Allah. Masya Allah. Ini ada langit, ada bumi, ada bulan, ada bintang, macam-macam. Kita tadabbur alam. Tapi ketika ada momen kita, saat tertentu syaitan akan kemudian bertanya, lalu siapa yang menciptakan Tuhanmu itu? Fa'idha balaghahu, jika ada satu bersitan, lintasan dalam benak kita, bisikan syaitan seperti itu, falyasta'id billahi walyantahi, maka berlindunglah kepada Allah dari bisikan seperti ini, lalu selesai. Jangan merenung lagi. Jangan membiarkan lintasan-lintasan yang bebas itu ada dalam benak kita. Cukup. Begitu. Hati-hati jemaah. Karena syaitan itu tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan setiap kita. Apapun momennya, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Orang yang kaya dengan kekayaannya bagaimana dia menyimpang. Orang yang miskin dengan kemiskinannya bagaimana dia tersesat. Orang yang punya jabatan tinggi dengan jabatannya bagaimana dia jatuh. Orang yang tidak punya apa-apapun digoda oleh syaitan supaya dia tidak beriman kepada Allah. Orang yang ahli ibadah digoda. Orang yang ahli maksiat pun digoda. Bagaimana mereka menyimpang. Termasuk orang yang berusaha mungkin tadabbur alam, dalam rangka juga melaksanakan perintah Allah, ya kan? Kita ini diperintah supaya memperhatikan ayat-ayat kauniyah, bahkan memperhatikan diri kita sendiri. Kalau tidak pandai-pandai kita berzikir kepada Allah dan menjaga diri, setan nyelinap, set kan gitu ya, menyusup. Kalau tidak kita mewaspada, kita tidak senantiasa ingat kepada Allah, berhati-hatilah. Karena setan akan sampai kepada satu pertanyaan, man khalaqa rabbak. Idza balaghahu, ya, kalau sudah seperti ini, falyasta'iz billahi walyantahi. Berlindung kepada Allah, berhenti. Kalau dilanjutkan berbahaya. Wal haditsul akhar wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain dengan kalimat la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqal hadza khalaqallah al-khalqa, hadza khalaqallahu al-khalqa, faman khalaqallah. Namanya orang itu pasti tertarik atau tergoda untuk selalu bertanya, iya ya, begitu. Sampai akhirnya, sampai satu pertanyaan, siapa yang menciptakan? Allah. Faman wajada min dzalika syai'an
Jika sudah sampai pemikiran perenungan, ya lintasan dalam benak seperti itu, ya, maka faliyaqul amantu billah. Hendaknya dia berucap, berzikir, berdoa, berkata amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa fi riwayatin wa rusuli. Dalam redaksi lain atau riwayat yang dengan redaksi wa rusuli, amantu billahi wa rusuli. Karena ini berbahaya jemaah, sehingga orang-orang yang suka bebas menggunakan logika terbatasnya akan sampai kepada kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Karena dia, lah, Allah yang menciptakan Allah siapa? Kan seperti itu. Karena tidak dapat jawabannya, mereka akan bingung, ya, sehingga menjadi menolak. Waliyadzubillah. Wa ma'naha al-i'radu an hadzal khatir al-batil. Kalau tadi kan, falyasta'id billah wal yantahi. Maksudnya, jangan sampai kita membuka celah, apalagi pintu, celah aja nggak boleh, apalagi pintu. Jangan buka celah, ya, syaitan menyusup ke dalam benak dan pemikiran kita untuk bertanya-tanya seperti ini. Kalaupun pernah terbersit, itu manusiawi. Itu manusiawi. Namanya terbersit. Tapi segera falyasta'id billah wal yantahi. Atau faliyaqul amantu billahi wa rasul. Selesai. Jangan dibuka lagi pintu-pintu atau celah-celah untuk masuk syaitan. Wal iltiza'u ila Allah Ta'ala fi idhabihi wal yubadir ila qad'iha bil ishtighali bi ghairiha. Ya, ketika muncul lintasan atau terbersit dalam benak kita pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah, lalu berhenti, kemudian mohon perlindungan kepada Allah, membaca amantu billahi wa rasulih, lalu hentikan pemikiran-pemikiran, sudahlah, perenungan-perenungan sudah berhenti, lalu sibukkan diri dengan urusan-urusan lain. Kita berzikir, kita beribadah, kita beraktivitas, kita bekerja, kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga apa? Akan hilang. Allah akan hilangkan pertanyaan-pertanyaan yang batil, yang keliru seperti ini. Qala al-Marizi rahimahullahu ta'ala walladhi yuqalu fi hadzal ma'na, yang berkaitan dengan penjelasan hadis ini, annal khawatira ala qismain. Namanya bersitan atau lintasan yang terbersit dalam benak itu ada dua macam. Fa amma allati laysat bi mustaqarratin wala ijtalabatha syubhatun, ya, maka tara'at atau tara'at, kita baca apa ini, atau turi'at. Kalau turi'at tidak ini, tara'at. Yang pertama, kalau sesuatu yang melintas di dalam benak itu memang tidak betul, ya, maka apa namanya, tidak masuk gitu, ya. Allati laysat bi mustaqarratin, tidak menetap, artinya sesuatu yang lewat seperti di iklan itu, lewat. Jadi iklannya jalan. Ketika kita merasakan lintasan pemikiran tertentu, kemudian lewat begitu tanpa kita inginkan, lalu tidak bercokol di sini, tidak kita lewat, ya wes tak ingu gitu, tak pelihara, jangan, hanya sekedar lewat, ya. Kemudian tidak pula mendatangkan syubhat bagi kita, artinya sekedar melintas. Namanya pemikiran ya macam-macam lah, termasuk kadang-kadang pemikiran berbuat jelek, berbuat ini, tapi sekedar lewat, tidak betul-betul menetap dan bukan keinginan kita, tidak berhenti, maka ya sudah, dibuang saja, ya, dibuang saja. Fahiyya allati tudfa'u bil i'radi anha. Caranya bagaimana? Caranya sudah cuekin saja karena dia lewat kok. Ibaratnya ini gampangnya mungkin sekedar untuk memahami, ya. Ketika jenengan mungkin di depan rumah santai-santai, nggak punya niat untuk beli ini beli itu, nggak ada niat belanja. Tahu-tahu ada lewat siapa? Penjual siomay, penjual
bakso, menjual macam-macam lah, nawarkan itu. Ya, tangting atau ini apa, nawarin. Cuekin saja, orang jenengan tidak niat ya. Ya enggak? Jenengan tidak niat beli. Ketika dia lewat, jenengan tidak hentikan. Ya wes, cuek aja. Jenengan, oh enggak, aku tadi sudah makan. Enggak lah, gitu kan gitu. Aku sudah makan, aku masih kenyang. Aku tidak butuh itu. Coba kalau dituruti semua yang lewat dibeli. Nah, nanti buat gitu, mana yang bisa? Enggak, artinya kita mau punya kemampuan. Ya, coba kalau kita semua yang lewat itu kita perhatikan, waduh. Enggak, artinya seperti itulah. Cuekin saja. Misalnya, Pak, ini murah, ini promo, ini murah. Apalagi, mohon maaf, yang lebih berat lagi, kalau makanan itu yang datang, kalau salesman sih nggak menarik deh. Nah, kalau itu SG itu yang datang. SG datang lalu nawari padahal di rumah langsung rampe perangkat apa, terus macam-macam lah perabotan itu. Tapi kadang-kadang kita terlena dengan, nah itu dia. Padahal sudah dilarang, dihapusi barang palsu macam-macam. Bisa jadi seperti ini. Maka apa caranya? Cuekin. Karena tidak kita niatkan, tidak kita inginkan, dan itu lewat begitu saja. Cuekin. Ini perlu tinggal melebu, ya wes. Ini mana tinggal melebu. Jangan. Ya, itu tadi ya. Maka itu buang saja. Maka dia akan pergi. Fahiyya lati tudfa'u bil i'radi an. Caranya apa? Cuekin saja. Nawake menang, boten wis bar kuwi menang. Jenengan moco atau jenengan sibuk dengan kegiatan, sudah dia akan pergi sendiri. Iya enggak? Pernah seperti itu? Pernah lah. Pak, ini dibeli Pak, ini apa begitu? Enggak. Mohon maaf tidak. Sudah sambil kita lanjutkan aktivitas kita. Iya lama-lama pergi. Caranya begitu. Wa ala hadza yuhmalul hadis. Hadis ini difahami seperti ini. Yang pertama, ketika apa? Terlintas sesuatu yang tidak betul dari pertanyaan-pertanyaan yang mayaworo maksudnya aneh-aneh, dan itu jelas pertanyaan-pertanyaan tidak betul. Tapi namanya manusia, ya apalagi kalau sedang sendiri, nggak ada aktivitas, ya kan? Kemudian lagi blank, kemudian baru ditolak. Itu berapa kali Mas Ahmad? Belum berapa ya? Ya Allah, Pak Ustaz, seumur saya belum pernah ditolak. Kita kayak banget ya, kemarin sebelum tahu. Artinya seperti itu ya. Hadis ini dipahami demikian. Kalau ada sesuatu yang lewat, sesuatu yang tidak betul, cuekin, tolak. Wa ala mithliha yantaliqu ismul waswasah. Ada seperti ini juga disebut dengan istilah waswas. Ya, jadi seperti inilah waswas. Sedang muncul sesuatu yang tidak betul, ini waswas. Bisikan atau seperti bisikan. Faka'nahu lama kana amran tari'an bi ghairi aslin, maka dufi'a bi ghairi nadharin fi dalil. Ketika ini perkaranya memang sesuatu yang ya lewat begitu saja, muncul secara tiba-tiba, bukan karena kita inginkan, ya, maka ya sudah. Kita buang begitu saja tanpa harus ada alasan yang atau dalil khusus. Karena apa? Ya ini sesuatu yang melintas. Ya cuekin saja, nanti kan hilang diri kan begitu. Illa aslalahu yunzaru fi. Karena memang asalnya tidak perlu diperhatikan itu. Wa ammal khawatiru al-mustaqirratu allati aujabatha syubhah. Nah, adapun sesuatu yang memang ada dalam benak seseorang, tinggal di situ, pemahaman itu ada dalam benak seseorang sehingga memunculkan syubhat, keraguan, kesamaran, kebimbangan dalam memahami kebenaran. Fa innaha la tudfa'u illa bil istidlali wan nadhari fi ibtaliha. Allahu a'lam. Kecuali kalau sesuatu itu memang sudah ada, dulunya mungkin pernah dipelajari dan dibiarkan ada, atau memang selama ini dipelajari, diambil, dicari, lalu
merasuk ke dalam benak dan menimbulkan syubhat, maka mau tidak mau itu dihilangkan dengan dalil, dibantah, diobati dengan dalil yang kuat, dengan hujah yang kuat, dan tentu dengan pengetahuan, dengan ilmu. Harus belajar. Misalnya ada orang salah memahami asma wa sifat, dia harus pelajari itu penjelasan para ulama secara detail. Supaya apa? Supaya pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang selama ini barangkali sudah mengakar di dalam dirinya dulu karena mempelajari seperti itu, maka ini harus dibuang. Kalau cuma dicuekin nanti muncul lagi, karena dia sudah terlanjur hidup di situ. Apalagi mendarah daging, apalagi sudah menancap, mengakar di situ, harus dicabut. Itu dengan kekuatan hujah, dengan argumen, dengan ilmu, dengan dalil. Supaya apa? Supaya bisa merobohkan mungkin bangunan yang sudah kokoh lagi tinggi, atau merobohkan tumbuhan yang sudah gede tinggi yang mengakar. Ini, tapi kalau sekedar lintasan tadi lewat, cuekin saja, hilang. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga, cara ketiga, yaqra'u qawlahu ta'ala, membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dalam surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru, dialah Allah zat yang awal, wal akhiru, dialah Allah zat yang akhir, wal zahiru, dialah Allah zat yang zahir, tinggi, yang kuat, wal batinu, dialah Allah yang maha batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Hada atharun an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini adalah asar atau riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa jaa fi bidayatihi, di awal hadis ini dengan redaksi qala Abu Zamil atau Zumail, dibaca Zumail, Abu Zumail huwa Sammad bin Al-Walid ahadu at-tabi'in. Ada Abu Az-Zumail atau Sammad, salah satu dari kalangan tabi'in. Qultu li Ibn Abbas radhiyallahu anhu, pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau, ma syai'un ajiduhu fi nafsi, yakni syai'an min syakkin. Kata beliau, aku mendapati sesuatu dalam benakku. Maksudnya ada bisikan keraguan dalam benakku. Lalu apa yang harus aku lakukan? Faqala li, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, memberikan bimbingan dan nasihatnya, idza wajadta fi nafsika syai'an, jika engkau merasakan atau menyadari, menjumpai ada sesuatu was-was, keraguan, kebimbangan dalam masalah keimanan dalam dirimu, maka faqul, katakan ini tadi, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Qauluhu ma syai'un ajidu, ayu syai'in ajidu, sesungguhnya apa sih yang aku rasakan kok kadang-kadang seperti ini, seperti itu. Wa qad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-asma' al-arba'ah allati waradat fi al-ayah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid tadi ya, ayat 3, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha indah, maha sempurna. Ada 4 ini. Kata pensyarah, telah dijelaskan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabda beliau, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ini dia tafsir ini. Wal awwalu, al awwal, Allahumma ya Allah, engkaulah zat yang maha awal. Apa maksudnya? Falaysa qablaka syai', tidak ada sesuatu pun sebelum engkau.
Ini awal. Wal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkau lah zat yang maha akhir, sehingga tidak ada sesuatu pun sesudahnya. Wa anta adh-dhahiru, engkau adalah zat yang adh-dhahir, maha zahir. Falaysa fawqaka syai'un. Tidak ada yang lebih tinggi darimu. Wa anta al-batinu falaysa dunaka syai'. Engkau adalah al-batin yang tidak ada yang lebih dalam daripada diri. Ini terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan 4 nama di antara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha indah, maha sempurna. Wa hadhihi al-asma'u, 4 asmaul husna atau nama-nama Allah yang maha indah ini mutadamminatun ma'na al-ihatati al-mutlaq, mengandung makna Allah itu menguasai, meliputi, menguasai, mengetahui segala sesuatu. Kemudian secara mutlak, sawa'un az-zamaniyah fil awal wal akhir amil makaniyah fil zahir wal batin. Liputan Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai seluruh waktu maupun seluruh tempat. Allah maha tinggi. Ya. Allah maha awal, Allah maha akhir, Allah maha batin. Bagaimana tidak jamaah ketika langit pun ya dalam genggamannya, seluruh langit. Apalagi sekedar bumi. Jadi ya ini istilah gampangannya. Ini jangan disamakannya. Ini sekedar untuk memahami. Ketika Anda punya barang kecil, apa yang kecil misalnya ada duit lah, koin, lalu Anda genggam, koin itu kan betul-betul di dalam kekuasaan penjenengan, iya kan? Atas bawahnya benar. Ya sudah. Jadi maha tinggi, Pak. Ini dibanding koin ini sudah menguasai seluruhnya. Itu seluruh langit dan seluruh bumi, seluruh ciptaan Allah di dalam ya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kita bayangkan. Apakah sekedar manusia aja. Jadi kalau Allah maha tinggi nggak bisa dibayangkan. Nggak ada yang tahu ketinggian Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak bisa kita membayangkan, nggak bisa. Ini kita imani saja. Ini berkait dengan masalah ketinggian Allah, maha batin Allah, maha zahir Allah, maha awal Allah, maha akhir Allah. Tidak bisa. Begitu ya, ini sekedar memudahkan memahami. Waqad taqaddama sya'ruhu undur hadis rakam 107. Kemarin sudah disebutkan tentang penjelasan ini pada hadis nomor 107. Baik, intinya ketika seseorang mendapati lintasan keraguan dalam keimanannya, apa yang pertama tadi mas? Ta'awud, berlindung kepada Allah. Yang kedua, membaca amantu billahi wa rasulih. Yang ketiga, membaca huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Habis itu berhenti. Artinya jangan lanjutkan perenungan pemikiran dan jangan biarkan lintasan itu tetap ada di situ. Cuekin, buang, lakukan aktivitas, perbuatan, kegiatan, amalan yang lain yang lebih penting. Insya Allah akan hilang. Jadi penting karena setiap orang pasti ya namanya manusia kalau dia terlintas sesuatu yang kadang-kadang memang tidak kita ingin. Itu manusia. Lagi namanya setan akan selalu membisikkan sesuatu ke dada setiap manusia. Baik, berikutnya doa qada'i ad-dain. Yang penting tadi kita sudah tahu bimbingan dalam hadis maupun asar, lalu kita hafal itu. Membaca isti'adah kepada Allah, amantu billahi wa rasulih, kemudian baca tadi ya wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Kemudian kita cuekin. Nah, ini dia doa
memohon kepada Allah agar bisa melunasi hutang dengan mudah. Agar bisa melunasi hutang. Doanya ringkas, yaitu Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Allah, ikfini, cukupilah aku bihalalika, dengan harta sesuatu yang halal yang kau limpahkan kepada kami, yang kepadaku. An haramika, jangan sampai aku butuh kepada sesuatu yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Wa aghnini, dan jadikan aku merasa cukup, merasa kaya bifadlika, dengan karuniamu, dengan rezeki yang kau berikan kepadaku, amman siwaka, dari sesuatu yang selain darimu. Kita hanya memohon kepada Allah kecukupan, kekayaan itu, dan kita mohon agar semua yang Allah berikan itu berupa halal dan cukup buat kita. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal sehingga tidak membutuhkan lagi yang haram. Buatlah aku kaya dengan karuniamu ya Allah sehingga tidak membutuhkan selain Engkau. Lagi-lagi ini adalah masalah tauhid, apalagi yang sebelumnya tadi berkaitan dengan masalah keimanan, tauhid. Ini juga urusan hutang, kembalilah kepada tauhid. Seluruh urusan kita ini ujung-ujungnya mengerucut kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, dalam segala problem yang kita hadapi, urusan jodoh, bertauhid, urusan hutang, bertauhid, urusan pekerjaan, bertauhid, urusan kesehatan, bertauhid, semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa jaa fi bidayati. Nah, di awal hadis ini dengan kalimat anna mukataban jaa Aliyan radhiyallahu anhu. Ada seorang budak mukatab itu budak yang membeli dirinya, menebus dirinya. Misalnya A atau B menjadi budak dari si A. Lalu B ini bilang, Pak A, saya ingin merdeka dengan cara membeli diriku sendiri, menebus diriku sendiri. Oke, berarti Anda bekerja setiap hari, boleh bekerja setiap hari. Penghasilanmu berapa? Setiap hari, atau dihargai dulu. Hargamu itu sekian juta misalnya, katakanlah 10 juta. Harga dirimu 10 juta. Lalu bekerjalah engkau aku, ya sekian, lalu sisanya bisa kau buat untuk mengkredit, apa namanya? Mencicil. Ya, setiap bulan berapa? Bukan mencicil ya. Mencicil ya bahasa Jawa ini elek banget. Mencicil artinya membayar dengan tidak kontan. Boleh, setiap hari, kalau kerjanya harian setiap hari berapa? 50.000. Ya tinggal hitung saja. Itu namanya bukan. Mungkin karena harganya mahal, kok kemudian temponya, waduh lama banget, aku sudah pengen segera merdeka, tapi merdekaan harus 360 tahun. Wah, kesuwen. Soalnya biar merdeka harus mencicil 300, Indonesia dijajah berapa? 350 tahun. Kesuwen Pak, jangan lama-lama lah. Kan gitu. Karena ini lama atau mungkin berat, maka dia mengadu. Ja'a mukataban Aliyan radhiyallahu anhu. Ja'a mukatabun atau anna mukataban ja'a Aliyan radhiyallahu anhu. Faqala inni ajiztu an kitabati fa'ini, ini dia. Setelah tadi mungkin sepakat dengan tuannya, tapi ternyata dalam perjalanan membayar dirinya itu, menebus dirinya kok abot banget sebule, berat. Ya, maka dia mengadu, aku merasa berat untuk menebus diriku. Fa'ini, bantulah aku wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, wahai Ali. Qala Ali radhiyallahu anhu, ala u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku ajari doa-doa dalam untaian kalimat yang dulu pernah
diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Ya, kata beliau, ala uallimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law kana 'alaika mislu jabalin jabali baca apa ini? Sihir ya. Law kana 'alaika mithlu jabal sihr dainan addahu Allahu anka. Andaikan engkau punya hutang sebesar atau sebanyak segede gunung sihir, dengan sebab doamu ini yang kau panjatkan kepada Allah dengan yakin dan tulus, addahu Allahu anka. Niscaya Allah akan melunasi hutangmu itu untukmu. Masya Allah, zaman ini kayaknya kita pernah deh semuanya punya hutang, atau barangkali ada yang masih punya hutang. Baca doanya dengan yakin tentu saja ya. Lalu ada usaha, ada yakin, ada usaha. Dan kita berdoa diperintah supaya yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi yakin Allah mengabulkan. Karena harus begitu berdoa. Kita minta kepada Allah ya harus yakin Allah mampu, Allah kuasa, Allah bisa untuk mengabulkan doa. Dan itu bagian dari tauhid lagi. Kalau kita berdoa lalu ragu-ragu, ya berarti kita meragukan kehebatan Allah. Harus yakin, harus yakin. Dan janji Allah tidak akan diingkari. Ud'uni astajib lakum. Andai kan engkau memiliki hutang sebesar atau sebanyak gunung sihir, dainan adahullahu anka. Pasti Allah akan melunasi hutangnya itu. Qala qul, yaitu ungkapan tadi ya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Qawluhu mukataban, al-mukatab al-'abdu alladhi qala lahu mawlahu in addaitu ilayya alfan mathalan kulla syahrin mi'atun fa anta hur. Misalnya tadi ya, tuannya, andaikan kau bisa menyicil ya, setiap bulan 100, maka setiap bulan 100, maka 10 bulan kau bebas. Misalnya harganya 1000, setiap bulan 100, berarti sebulan bebas. Ya, 10 bulan bebas. Faqbilahu, lalu dia terima. Fahada aqdul kitabah. Ini namanya akad kitabah. Kitabah itu ya tadi memerdekakan dirinya dengan cara mengangsur. Fa idza adal mal al masyruta ataq atau udik. Kalau dia sudah membayar seluruh perjanjian itu secara lunas, maka dia dimerdekakan atau dia menjadi merdeka. Wal wala'u lahu fa idza ajiza rudda ila riq. Dan kalau dia tidak mampu, ya dikembalikan lagi. Statusnya apa? Sebagai budak. Qauluhu, ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law kana 'alaika mithlu jabal sihr dainan farida wa taqdiru atau fardun wa taqdirun kharaja makhrajal mubalaghah." Ini sekedar untuk perumpamaan ya, untuk menunjukkan ini sesuatu yang besar. Andaikan kau punya hutang yang berat, yang banyak, yang besar, sehingga merasa berat untuk melunasinya, gitu ya. Sihir Jabalun fi Ajak. Ini sebuah gunung yang berada di Ajak ya. Fi diyari Taib, disebutkan di situ di daerah Taib, gitu ya. Ini nama sebuah gunung. Kemudian kalimat ikfini dari kata kafa atau kufa ay isrifni wa ab'idni. Artinya jauhkan aku dan palingkan aku, kan gitu ya, dari yang haram dengan halal. Sesuatu yang halal yang kau limpahkan kepadaku ya Allah, maka aku jauhkan dari sesuatu yang haram. Bihalalika an haramika ay birizqika al-halal anil wuqu'i fil haram. Ya Allah, jauhkan aku dari sesuatu yang haram dengan sebab rezeki yang kau limpahkan, rezeki halal yang kau limpahkan kepadaku. Dan cukupkanlah aku dengan yang halal ini dari yang haram. Artinya jauhkan aku dari perkara yang haram
cukuplah dengan yang halal ini. Waj'alni mustaghniyan bihi amman siwaka. Dan jadikan aku cukup memohon kepadamu, jangan sampai aku berpaling kepada selainmu. Karena banyak atau ada ya, dan bahkan mungkin betul banyak ya orang yang ketika mendapati problem, ada urusan berat, lalu dia berbuat syirik. Mestinya dia cukup memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tapi tidak cukup dia, ternyata dia minta kepada selain Allah. Waliyadzubillah. Maka di situ kalimatnya wa aghnini bi fadlika amman siwa. Jangan sampai aku kemudian menuju kepada selain engkau. Ini doa yang semestinya kita hafal, karena namanya manusia dalam kehidupan sehari-hari sepertinya umum lah, kita ini punya hutang, entah apapun bentuk hutang itu. Bentuk hutang itu mungkin hutang harta, mungkin hutang waktu, mungkin hutang janji, dan seterusnya. Berikutnya yang bisa dibaca, yang pernah juga kita baca di depan ya kemarin, doa ketiga apa mas? Doa ketiga kita sedang dilanda kegalauan, kegundahan, lagi galau, lagi gundah. Nah itu doanya yang kita baca kemarin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Kemudian nah, di depan itu kemarin nomor berapa ini? Nah ini nomor 121. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasali wal bukhli wa al-jubni wa dhala'id dain. Itu dia, wa ghalabatir rijal. Sama dibaca ya. Sama yang dibaca di sini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasali wal bukhli wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Itu doa di samping doa ketika kita galau, kita gundah, kita mendapati penderitaan dan musibah yang berat, juga sebagai doa agar Allah menghindarkan kita dari wa dhala'id dain, hutang yang berat. Kalau hutang yang ringan ya itu tadi ya, manusia biasa, kita saling meminjam, saling berhutang. Kadang-kadang kita butuh ini, duitnya kita kurang, atau kadang-kadang lupa nggak bawa duit, atau nggak bisa bayar, mungkin pakai ini pakai itu. Oh, dipinjemin dulu ya, hutang itu. Nanti sampai di rumah, sampai di kantor nanti saya bayar. Itu biasa seperti itu. Kalau yang ringan-ringan mungkin, ini yang berat-berat. Maka kalimatnya wa dhala'id dain. Kita mohon kepada Allah, termasuk kita jamaah umat Islam di negeri ini, mohon doa ini agar Allah tidak memperberat doa, memperberat hutang kita, umat Islam di negeri kita. Jadi kan sadar tidak punya hutang? Nah, hutang pribadi pada 1.000, 2.000 insya Allah. Ini hutang triliunan kita. Ya, maka kita mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasali wal bukhli wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Doa bukan hanya untuk kita, untuk umat ya, supaya Allah tidak beri hutang yang berat. Dan semoga Allah kasih kemudahan kita membayar. Insya Allah nanti ada harta-harta yang konon katanya, mungkin harta karun akan ditemukan di Jogja mungkin kan. Kalau hutangnya cuma berapa triliun mas? 6.000 triliun kecil, kita punya 10.000 triliun, pura-pura. Ini berdoa kepada Allah. Bisa nggak bisa kalau Allah kehendaki? Ya sebesar apapun, karena itu kan hutang berjamaah itu. Ya. Apa? Simpan tangan. Tangan kan? Nanti ada waktunya. Tapi ini kan untuk kita, atas nama kita. Maka kita berdoa kepada Allah. Ya jamaah. Ini umat Islam kita. Berdoa kepada Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Seperti itu. Jadi buat pribadi iya, buat kita semua. Baik, itu doa mohon dihafal. Ya, ada doanya mudah ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Doa yang lain sama, doa dari gundah, dijauhkan dari gundah gulana, doa dijauhkan dari kesedihan yang mendalam, doa dijauhkan dari kelemahan, lemah. Ya, lemah tidak berani melamar, ini doa. Tuh, pura-pura tidak dengar gitu. Kemudian dari kesedihan, dari kemalasan, ini berat nih, malas. Malas. Bisa aku terima orang, baik, jangan malas.
Semangat Mas ya. Kemudian dari kebakilan, ini berat nih. Ada yang semangat kerja, duitnya banyak, tapi bakhil, jangan. Apalagi bakhil sama istri, jangan. Antum harus royal sama istri. Dari jumen itu pengecut. Kemudian dari penjajahan, baik penjajahan hutang ini, ini hutang penjajahan, waqala batirrijal, penjajahan orang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang bab ke 42, nomor hadis nomor doa 138. Doaul waswasati fi sholati wal qiraah. Nah, doa ketika kita waswas, ketika kita ragu, ketika kita ya pokoknya tadi ya bimbang ada sesuatu ketika sedang sholat atau ketika sedang membaca Al-Quranul Karim. Ada waswas, keraguan, kebimbangan, sesuatu yang tidak nyaman ketika sholat maupun ketika membaca Al-Quran. Ay madza taqulu wa taf'alu 'inda waswasati syaitan fi sholati wa qira'atil Quran. Artinya, apa yang perlu kita baca ketika kita sedang sholat atau sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba muncul keraguan, muncul kebimbangan, muncul waswas, godaan syaitan. Yaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian wadkhul ala yasarika thalathan. Kita sama ya membaca isti'adzah, membaca doa ta'awudz, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, kemudian berisyarat meludah 3 kali ke arah kiri. Meludah 3 kali ke arah kiri. Dulu sudah kita sampaikan cara meludahnya ya. Nah, bukan meludah cuk gitu. Oh iya. Itu sisan aku pasti lah yo. Mumpung pilek watok ini sebelah lagi sepengiti musuh gitu. Ya, jangan kemudian diludahi, jangan. Ludahnya hanya isyarat ya seperti wadkhul ala yasarika, ke arah kiri. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal hadisu bi tamamihi. Hadis ini kalimat lengkapnya adalah huwa qaulu Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu. Jadi Utsman sendiri yang saat itu melakukan atau menjadi pelaku ya dalam riwayat hadis ini. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Syaitan menghalangiku ketika aku sedang salat dan sedang membaca Al-Quran. Yulabbisuha aliyya, bikin saya jadi kacau bacaannya. Salatnya tidak khusyuk, ingat ini, ingat itu, terus pokoknya nggak jelas. Ketika membaca salah-salah, ya harusnya begini jadi begitu, harus begitu jadi begini. Kok nggak khusyuk, nggak nyaman? Bagaimana? Jadi digoda terus ketika sholat dan ketika membaca Al-Quran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu khinzab." Itu adalah setan. Ya. Setan itu biasa disebut khanzab atau khinzab, ini bisa dibaca macam-macam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ahsastahu," jika engkau merasakan godaan syaitan ketika engkau sedang salat atau membaca Al-Quran itu, khanzab tadi, fata'awad billahi min. Kalau engkau merasakan was-was, godaan, bisikan yang seperti itu, fata'awad billahi min. Berlindunglah kepada Allah dari godaan si khanzab tadi. Wadkhul ala yasarika salasan, lu meludah ke arah kiri 3 kali. Itu ya. Ke arah kirinya ke arah diri kita, jangan ke arah orang lain. Ya, apalagi ke arah wajah orang lain, jangan kelima sholat. Ya, ke arah kita, ke arah kiri bawah. Jadi tidak mengenai orang lain, kan mengenai diri kita. Ya. Wadful ala yasarika salatan. Qala, kata Utsman bin Abil As, fa'altu dzalik. Aku pun tunduk, patuh, taat atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kerjakan itu. Fa'adhabahu Allahu anni. Tiba-tiba Allah menghilangkan waswas itu dariku. Masya Allah jemaah.
Inilah sahabat, perhatikan baik-baik. Setiap perkara minta bimbingan kepada Rasulullah SAW, karena beliau saat itu masih ada. Intinya apa? Minta bimbingan ilmu, jangan bikin reka-reka sendiri. Perhatikan ya, ketika ada masalah, mereka datang kepada Nabi. Kalau Nabi belum tahu, belum ada syariatnya, Nabi bertanya, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi sudah paham, sudah ngerti, beliau sampaikan. Lalu sahabat ini kerjakan tanpa basa-basi. Nek ngidup pripun itu mungkin enggak kemudian dilogikan, enggak ditanya, enggak diayal. Jangan seperti sebagian orang ketika dikasih bimbingan Nabi, diayalin. Ada enggak itu? Ada. Masuk itu, masuk harus jenggotnya dibiarkan, jadi orang rapi. Masuk harus di atas mata kaki, nanti kan lucu, macam-macam. Masuk kalau ada ini apa namanya? Paler cemplung ya. Tapi kecemplungnya itu kan enggak semua, sebagian. Lalu suruh nyelupe di lepe ya, baru dibuat. Wah, suami jorok. Sahabat tidak ada seperti itu, tidak ada satupun sahabat kemudian ngeyel kepada Nabi, tidak ada. Fafa'altu dzalika, aku langsung kerja. Fa'adhabahu Allahu anhu. Perhatikan kalimat. Ketika kita taat kepada aturan syariat, baik itu dari Al-Quran maupun sabda Nabi SAW, Samina wa ata'na. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu Samina wa ata'na. Itu seorang mukmin itu sudah pokoknya kalau ono perintah dawuh dari Allah dan Rasulnya Samina wa ata'na. Ini demikian. Apa yang terjadi? Fa'adhabahu Allahu anhu. Allah hilangkan itu was-was dari keperhatikan. Dia tidak sombong aku. Ya. Bukan, yang menghilangkan siapa? Allah. Sadar, apa ini? Tauhid. Lagi-lagi tauhid jemaah. Itulah sahabat. Kalau kita ingin hebat, ya seperti inilah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, lalu kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau kejadian hebat, jangan tepuk dada. Allah yang membuat kita bisa selamat, bisa ini. Luar biasa, kita belajar tauhid, kita belajar akidah, kita belajar keimanan dari sahabat. Orang-orang yang langsung dibawa bimbingan Nabi SAW. Mungkin ada orang sebagian hari ini ben gue ini, ben gue ngono iki, agak itu ngono apa niku? Ah sih kalianku untuk ilham mau bunyi. Wes pokoke wancana iki amal mesti top. Dari mana? Wes sumber orang benar, merasa hebat, bahkan bisa mengalahkan doa-doa yang surah yang ada dalil. Hati-hati. Hati-hati jemaah. Puasa itu sudah ada, puasa Islam yang dibawa Nabi SAW itu beda dengan puasa Ahlul Kitab. Salah satu pembedanya apa? Makan sahur. Ya, farqu ma baina siyamin wa siyami Ahlul Kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita dan puasa Ahli Kitab makan sahur. Sama dengan cara puasa orang lain alam. Puasa kemana? Ngebleng, nongas, motel, merawat itu mas. Soalnya betul Sabtu yang lalu ada yang menanyakan itu kepada saya, Pak Ustadz kalau puasa merawat boleh nggak? Lah, Nabi sudah memberi cara puasa dengan ahli kitab aja dibedakan. Puasa merawat itu mas. Oh saya ngerti nggak? Ahli. Saya umur ini nggak tahu. Oh enggak. Konon puasa merawat katanya adalah puasa tidak makan bahan makanan pokok. Nyawain di seger, merawangan seger. Merawangan nek belum tidur, tiwul. Memang enggak makan tiwul, enggak makan jambu, enggak makan yang seperti merawat. Nah itu berarti enggak mengikuti tuntunan Nabi. Bagaimana mungkin? Lalu dia menganggap kalau kamu merawat, kalau kamu ngobrol nanti bisa begini, bisa begitu dan seterusnya. Enggak mungkin, jangan. Itu bukan dari Allah, itu dari bisikan syaitan. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah hilangkan semua problem kita. Apa syaratnya? Taat kepada Allah dan Rasul. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Taat kepada Allah, jadikan semua problem kita ada solusi. Gitu ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga. Makanya termasuk utang kita, meskipun kita punya utang membunuh, bukan membunuh lagi, malah hanyut. Misalnya ya, melangit dan membumi.
Tapi yakinlah kepada Allah, tidak ada apa-apa yang bumi langit itu kecil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah kepada Allah, bisa. Apa jujur karena kau sumber alamnya nanti bisa. Jangan khawatir Allah kasih rezeki dari sumber yang tidak adanya, yang ada tidak kira. Kita di luar perhitungan kita. Kalau jaga nih penghasilan harian, gaji, sambilan, nggak cukup ternyata. Karena Allah Maha Kaya. Bisa nggak bisa? Ya, sama kalau jaga nih status berjaga, ya, gagah, rewok, gaji, aduh berarti. Tapi dengan bertakwa kepada Allah, meskipun ini calon yang akan dilamar ini penghasilannya sehari 10 juta, bisa. Mungkin tidak sekufu lah, habis itu jenenganmu harta karun, nilainya mungkin 1 triliun, bisa. Di luar perhitungan sehari-hari. Jadi jangan pesimis ya, jangan pernah pesimis. Apalagi putus asa. Pesimis orang boleh putus asa. Ya itu yang perlu diperhatikan. Karena seorang mukmin tidak boleh berputus asa. Apa kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku kata Allah menurut persangkaan hambaku kepadaku. Kita yakin bertauhid, Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa, sudah yakin seperti itu. Ya, ini dalam berdoa. Termasuk juga dalam menghindari was-was tadi. Karena berat, jujur saja dalam sholat ini perkara yang berat. Kalau masalah hutang mungkin bisa dipikir bersama. Nah, sholat, iya, mikir dewi-dewi mas. Ya, barang sholat ini, dewi-dewi. Jangan dikira sebelah kita ini mau warna yang khusyuk, belum tentu. Belum. Bisa jadi yang ngangkat, ya Allah, wah aku yang tenang sholat. Kayak ngomong, kok bisa khusyuk? Loh, jujur, mau cerita-cerita teman-teman, kok kopi pahit padahal. Gue rusak seruput terus sambil merem lagi. Berarti lu khusus banget. Tuh maknina khusus. Orang kalau diganggu dirasa mas. Kuliner di sana. Ya Allah, Masya Allah. Nak cerita. Masya Allah, ceritain malam nggak? Gue ya Allah, gue naik padahal. Wow, lancar. Udah cerita ya Allah, nikmatnya. Nikmatnya ekonomi. Tapi tidak sholat. Ini hati-hati sih. Ini berat ya, perkara berat diantaranya. Perkara sangat berat. Dan jangan dikira setan itu kalau sudah kita sholat kemudian justru saat itulah kita kan lagi nggak melakukan apa-apa, iya kan? Justru setan kan ketika mendengar ada lari terbirit-birit wadahul gorot sambil mohon maaf terkentut-kentut. Lari tungkang langgang terbirit-birit terkentut-kentut karena dengar azan. Sampai dia nggak dengar azan. Oh pernah azannya makan nih yang ini esok. Pokoknya baik banget, putus banget. Tapi persoalannya, ketika selesai azan balik benar. Iqamah lari lagi. Begitu jenengan Allahu Akbar. Nah, ini dia. Iki mau kunci nih ketelingsut. Pernahkah jenengan ketelingsut barangnya? Terus golek mumet pas sholat kemudian inna adalah pertama kali Allahu Akbar kunci langsung ketemu. Pernah Pak? Nah, kata orang tahu, kata orang percaya. Nah apa sesuatu? Karena begitu dia akan datang lagi sambil mengingatkan. Ingatlah yang tadi dia lupa sama sekali diingatkan saat itu. Berat sekali. Ini masih mending. Belum lagi tadi membuat sulit. Lali sholat itu lupa. Aku mau coba Fatihah belum. Aku mau coba itu dulu. Berapa rakaat ini begitu. Dibuat kacau gitu. Jadi jamaah. Dan ini hadis luar biasa jamaah. Karena apa? Saya yakin kita pernah mengalami hal seperti ini. Artinya ketidaknyamanan ketika sholat. Sementara sholat itu sebuah kewajiban terbesar. Sesudah 2 kalimat syahadat. Amalan lahir sesudah 2 kalimat syahadat terbesar adalah sholat. Harus kita perhatikan salah satunya juga apa? Dalam rangka menghindarkan dari godaan setan ketika sholat. Jangan sampai yang lain-lain kita berdoa sementara masalah sholat kita tidak ngerti caranya. Maka ini dia hendaknya kita perhatikan. Bagaimana tadi? Memohon berdoa kepada A'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu kita meludah ke arah kiri 3 kali. Ludahnya jangan kena wajah sebelah, aku ke bawah, ini. Tapi kita di sini.
ya, ke arah kiri. Kalau bagaimana kalau di masjid sudah ada karpet, sudah ada tikar, sudah ada keramik, ya kita ke arah baju kita. Kalaupun itu ada keluar sedikit udara dan ya mesti ada setetes sepercik air ludah pun akan mengenai tubuh kita sendiri supaya kita tidak mengganggu yang lain. Kemudian mengapa di situ watful ala yasarik? Mengapa ke arah kiri? Inama umira bil yasar atau diperintah supaya ke arah kiri. Li anna syaitana ya'ti min qibali al yasar. Menyatakan di sini penjelasan karena syaitan itu datang dari arah kiri. Ini penjelasan pertama. Atau li anna al-qalba aqrabu ila al yasar, karena hati kita ini lebih dekat ke arah kiri. Wala yaqsidu syaitanu illa al-qalba. Sedangkan syaitan itu datang menuju ke arah hati kita. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas, qala an-Nawawi rahimahullahu taala fi hadzal hadits istihbabu at-ta'awudz min asy-syaitani 'inda waswasatihi. Ma'a taflil 'ala al-yasari thalatha. Jadi ketika kita digoda oleh syaitan, merasa kok ada yang membisiki, kita merasa ada was-was, ada kebimbangan, ada godaan syaitan, kok kayaknya nggak beres deh, gitu ya. Maka dianjurkan supaya berta'awud, membaca isti'adah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sambil kemudian menudah ke arah kiri 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Begitu jemaah, yang bisa kita baca pada pagi hari ini beberapa doa yang luar biasa, ini amat sangat penting, apalagi berkaitan dengan ibadah kita secara khusus, bahkan ibadah terbesar yaitu sholat. Maka kita mesti tahu solusi apabila ada gangguan dan godaan. Karena jujur sholat kita ini, sehebat apapun kita pasti pernah merasakan godaan dan was-was. Dan Islam sebagai agama yang sempurna sudah sempurna, dan Allah Maha tahu bahwa kamu ini lemah, salah satunya mulai digoda syaitan. Nah, ini solusinya. Begitu pula sebagai hamba Allah yang lemah, kita juga dalam bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan sesama, pasti kita juga atau rata-rata kita punya janji hutang dalam bentuk apapun. Maka apabila itu berat, ini doa solusi sekali, solutif sekali ya Islam itu. Agama yang sempurna, agama yang memberikan solusi atas semua problem, ya, baik problem masalah keimanan, masalah akidah, masalah muamalah, masalah ibadah, semua tadi masalah keimanan. Ada problem keimanan, was-was, keraguan, ada solusinya. Ya, masalah ibadah, salat dan seterusnya, ada solusinya, ada problem pasti. Masalah muamalah, bergaul, hidup sehari-hari, ada problem, ada solusi. Indahnya di sini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Maka jangan pernah berpaling dari kebenaran Islam. Begitu jamaah, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, kemudian memberi kita taufik untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan ikhlas dan berat dan istiqamah sampai akhir kehidupan kita kelak masing-masing mengungkapnya husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.